Oke, selamat siang. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan pemilik dari Zel Garage. Zel Garage. Oke, bisa dimulai dari pertanyaan pertama yang akan dibuka oleh Japo. Bangga Japu. Kurang juga ya. Oke. Ini buat soal pertama. Ya. Apa nama usaha Anda? Ya. Dan produk atau jasa apa yang Anda tawarkan? Usaha saya namanya Zel Garage. Jasa yang ditawarkan tuh jasa modifikasi motor. Jadi bagian motor-motor gitu. Ya, motor matic. Oke. Terus yang kedua, udah berapa lama usaha ini dijalankan? Kurang lebih 1 tahun sih. Tahun. Ya. Terus berapa jumlah orang yang bekerja di usaha Anda? Termasuk saya sama yang CS itu berarti 9 orang. 9 orang. Ya. Itu ada ketuanya nggak? Kayak bosnya itu ada nggak? Bosnya yang di pengiriman ada. Ada. Terus berapa jam operasional usaha Anda per hari dan berapa hari per minggu Anda beroperasi? Kalau di online shop itu 24 jam, so bisa balas tengah malam juga kan. Kalau buat operasional kerja, biasanya dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, 3 jam. Kita lanjut. Berikutnya, berapa harga jual per barangnya itu? Per satu barang itu bervariasi dari mulai 10.000 sampai 178.000. Jadi macam-macam gitu. Iya, macam-macam. Oke. Terus, apakah Anda memiliki beberapa tingkatan harga atau paket layanan? Ada banyak dari berbagai motor matic bisa. Bisa ada. Contoh dari paketannya itu apa aja sih? Dan harganya Iya, harganya gitu. Macam-macam. Misal buat satu motor itu yang motornya motor kecil nih, harganya bisa lebih murah dibanding motor yang motor gede, motor matic gede gitu. Terus gimana Anda nentuin dari harga jual barangnya tuh? Jadi nentuin harga barang itu berapa gitu dari mana? Dari bahan-bahan dari terkecil yang beli, misal kain sama bahan-bahan kayak soalnya kan banyak ya bahan bakunya. Misal paling susah tuh ngitungnya kain deh. Misal saya beli kain tuh 1 meter harganya 15.000. 15.000 itu kan dapat 1 meter ya. 1 meter itu dipotong-potong kecil-kecil, dapat berapa bagian. Nah, misal dapat 100 bagian, 100 bagian itu dibagi sama 15.000, dapat hasilnya berapa per satu potongnya gitu sih. Terus dari aku pertanyaan terakhir, kamu pernah ngubah harga barang kamu nggak? Ngubah harganya gitu loh. Oh iya, pernah. Dari awal beli sampai sekarang berubah-ubah harganya. Terus penyebab dari perubahan harganya itu kenapa? Karena permintaannya setiap bulan nambah. Jadi supply-nya sebenarnya tuh dikit. Supply-nya dikit, cuman permintaannya nambah terus, dia harus dinaikin apa. Oke, cukup dari aku, lanjutin ke Stefan. Menanyakan berapa biaya HPP untuk per satu barang untuk produksinya? Termasuk tenaga kerja per satu barangnya 82.000. Oke. Tolong sebutin bahan-bahan utamanya tuh barang-barang yang Anda buat itu apa aja? Pertama filter, yang kedua besi, yang ketiga itu kain, yang keempat itu busa filter, dan yang kelima itu sama ini apa ya? Sama stiker. Apakah biaya variabel Anda meningkatkan ketika Anda memproduksi lebih banyak? Misalnya, apakah ada pemborosan bahan atau lembur dari karyawan Anda atau harga bahan yang lebih mahal? Biasanya lebih mahalnya tuh karena lembur sih. Kira-kira bagaimana biaya Anda berubah jika volume produksi Anda tuh menjadi 2 kali lipatnya? Tidak akan berubah sih. Untuk biaya sewa tempat ada nggak? Nggak ada, soalnya semuanya dikerjain di rumah pribadi. Untuk tagihan listrik? Tidak ada. Untuk apakah Anda tuh memiliki karyawan yang punya gaji tetap tidak untuk di perusahaan Anda? Punya buat gaji per bulan ada. Gaji per bulan. Berapa? Nominal 1,5. Apakah Anda mengeluarkan rutin bulanannya dalam kayak misalnya untuk kayak internet dan lain-lainnya, perawatan peralatan seperti itu? Oh ya, palingan dari internet sih per bulan di wifi di rumah.
Rata-rata berapa unit yang Anda produksi? Per hari, Ya, untuk perharinya. per hari bisa 30 unit. Berapa kapasitas produksi maksimum dalam per hari tuh paling banyak? Paling banyak waktu itu satu hari 80 ngirimnya. Berapa unit yang biasanya buat jual per bulannya? Ada berapa tuh per bulan? Range 300 sampai 400. Apakah Anda punya periode kayak misalnya ada hari ramainya ataukah ada kayak hari sepinya? Ada, terutama waktu hari mau masuk Idul Fitri itu. Kalau Idul Fitri sepi, ramainya itu paling banyak waktu bulan Ramadan karena banyak diskon dari aplikasi. Pernahkah Anda tuh punya produksi Anda terlalu banyak nih? Apakah pernah nggak barang Anda tuh memberikan diskon ataupun membuang barang tersebut? Sejauh saya ini jualan tidak pernah sih. F siapa? Bagian F. Baik, saya pertanyaan dari Raisa teman saya. Ketika Anda meningkatkan si produksi, apakah biaya Anda naik secara proporsional atau naik lebih cepat dari perkiraannya? Saya naiknya secara proporsional sih, pelan-pelan. Misal dari minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga, harganya naiknya beda-beda pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan biaya meningkat saat Anda memproduksi lebih banyak? Contohnya bisa seperti lembur dari si karyawannya atau pemborosan dari bahan-bahan yang lain-lain. Biasanya peningkatan biaya itu dari bahan baku yang beda supplier aja sih. Beda supplier aja. Ya. Oke, selanjutnya bisakah Anda memperkirakan seberapa besar total biaya Anda saat meningkatkan ketika berakhir dari hari produksi normal ke hari puncaknya gitu? Hari produksi normal untuk sekarang per harinya tuh ada di range 13 sampai 16. Kalau di puncaknya tuh per hari bisa 23 pesanan. Selanjutnya, pernahkah Anda merasa bahwa produksi lebih banyak justru membuat biaya per unitnya lebih mahal dari sebelumnya? Jika iya, pada tingkat produksi berapa Anda mulai merasakannya gitu? Tidak pernah sih. Apakah Anda tahu pada titik mana usaha Anda mulai menghasilkan keuntungannya gitu? Dari titik awal pesanan tuh melonjak banget dari bulan kedua jualan. Dan kedua Iya. jualan. Menurut Anda berapa jumlah produksi yang paling ideal untuk usaha Anda yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak gitu ya? Yang tidak terlalu sedikit dan terlalu banyak. Kalau sekarang per hari saya maksimal sanggupnya 30. 30 juga. Ya. Berapa jumlah apa tantangan keuangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan usaha ini? Uang yang ketahan sih, soalnya kan saya jualan di online shop gitu kan. Dan pembeli itu bermacam-macam tempat tinggalnya. Kalau yang paling jauh, biasanya cairnya paling lama. Saya Iya. karena jaraknya berarti ya. Anda pernah mendapatkan saran keuangan atau bisnis sebelumnya? Nah, apakah saran tersebut bermanfaat bagi Anda? Pernah sih, dari misal banyak kan video yang dari internet gitu. Nah, saya aplikasikan ke bisnis saya dan keuangan saya. Apakah Anda ada hal lain mengenai biaya atau pendapatan usaha Anda yang Anda ingin sampaikan pada kami gitu? Jangan pernah pakai uang hasil jualan buat foya-foya. Mungkin cukup sekian dari wawancara hari ini. Mungkin sekian. Terima kasih semuanya.